Kemudian nanti kalau dia sudah turun bisa foto torak atau juga foto abdomen ya. Ini adalah contoh ini ya tulang ikan ya. Tulang ikan tapi tulang ikan tidak semuanya kelihatan ya. Jadi ini di depan ini corpus vertebra cervical 2, 3, 4, 5, 5, 6 ya. Jadi ini C56 ya. Seperti itu. Oke, terus ini ya lanjut ke ini yang gimana ya? Terus sih. Nah, ini ya lanjut ke bagian lah ini ini adalah gambar dari koin ya yang tertelan. Nah, ini bisa juga posisinya apa ya? Tadi posisinya cervical kalau nanti curiganya dia tuh nyenggol di bagian leher, bisa juga nanti posisinya atau toraknya. Kemudian pneumonia ya. Jadi pneumonia dia yang mengalami patologis adalah di bagian alveolusnya ya. Di alveolusnya itu terisi oleh infiltrat karena ini ya bakteri atau karena virusnya. Jadi ini tipenya ada yang eh, community yang apa di masyarakat dapatnya ya jenis bakterinya, kemudian yang hospital ya. Jadi setelah masuk rumah sakit menjadi pneumonia. Nah, ini ya gambaran khasnya dia. Nah, ini deh. Ini pembagian pneumonia berdasarkan tempatnya ya. Jadi TB itu termasuk bagian dari pneumonia ya. Jadi pneumonia yang spesifik disebut dengan TB ya. Kalau pada anak-anak ya, pada anak-anak dia kurang khas ya. Dia ada adenopati di paratrakea kanan kiri. Ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan CT scan eh, torak kontras ya, indus kanan membesar dan konsolidasi di lapangan paruh bawah dan juga tengah ya. Tapi ini nggak khas ya. Paling sering dia cuma ada penebalan hidung saja ya. Terus TB pasca primer atau TB sekunder dia di apex. Mengapa di apex? Karena bakteri pada TB itu adalah bakteri yang suka dengan udara ya. Sedangkan udara paling banyak berada di apex paru. Makanya kasus-kasus TB itu paling sering di atas eh, apa? Di atas itu di apex. Ya, ini yang lebus-lebus ya. Ingat kalau di paru kanan ada tiga lebus, paru kiri ada dua lebus. Ini pneumonia lebus media kanan. Nah, ini nggak harus dihafalkan ya. Seperti itu. Nah, ini ya ada konsolidasi disertai air bronkogram ya. Kalau pada pneumonia ada khasnya seperti itu di lapangan tengah bawah paru kanan. Nah, ini juga sama di parakardial kanan ya. Lebus ini bisa bilang lebus inferior atau di parakardial ya. Nah, ini retrosternal ini retrokardial. Nah, ini sama ya pada anak-anak. Ya. Kemudian pneumotorak. Jadi ini bisa karena post KRL atau juga bisa spontan ya terjadi pada seseorang. Ya, ya ini yang dibagi menjadi tiga sederhana, tidak terdapat hubungan dengan udara atau mediastinum. Komunikan berhubungan dengan defek pada dinding dada, tension ya ada akumulasi ya. Jadi intinya ada udara ya di kavum toraknya. Ya. Nah, ini deh. Jadi kalau dia tuh antara pleura parietal dan ventral dia akan ada batasnya kelihatan lebih tinggi ya. Kemudian yang khasnya dia adanya lusensi avaskular. Jadi dia lusen yang tidak ada vaskulernya ya. Biasanya pada apikolateral ya. Ini ya. Ini ada pneumotok yang berikan tanpa lusensi avaskular pada lateral basal dan torak kanan. Ya. Lanjut, ya ini tanpa lusensi avaskular pada apikolateral basal dan torak kiri
disertai visceral line dan kolaps paru kiri ya. Jadi kalau dia itu sudah severe atau berat, dia akan menyebabkan kolaps pada paru sebelah kiri. Nah, ini juga sebelah ada tensinya. Ini yang minimal ya. Ini juga ada pneumotoraksnya. Deep sulcus sign ya. Nah, ini bulat, jangan sampai disalahartikan dengan pneumotoraks ya. Jadi kalau pneumotoraks dia akan eh, menyusuri ya, dia menyusuri dari apex ke basal. Kalau gula seperti ini. Kemudian atelektasis, bahasa mudahnya adalah kolaps pada paru-paru ya. Jadi mungkin di bronkusnya, di lobusnya itu tersumbat sesuatu, maka dia akan menjadi kolaps ya. Karena kolaps tadi, maka dia akan bisa menarik ya, karena ada tadi ruang kosong, maka dia bisa menarik struktur struktur mediastinum, bisa jantung dan trakeanya bisa ketarik ya, itu khasnya ya. Nah, ini tadi yang mungkin tadi keluar ya di protes ya. Ini tanda langsungnya. Perubahan letak visceral interlobaris yang lebih opak ya, dia akan lebih opaksitas, sama curahan bronkovaskularisnya akan bertambah. Tanda tidak langsung, elevasi diafragma dia akan ketarik, pergeseran mediastinum, pergeseran trakea, letak hilus, dan juga penyebab iga ya. Jadi dia kalau dia itu kolaps, dia akan iganya akan melebar ya, berlawanan dengan ini, dengan emfisema ya. Nah ini ya kalau atletasnya itu kecil, tipis disebut dengan flat leg athletasis. Ya, itu. Ini ya, ini contohnya ya. Eh, contoh athletasis lobus superior kanan ya, ditandai dengan penarikan struktur ini, struktur trakea ke sebelah kanan. Pokoknya kalau ada yang opak, ada yang ketarik-tarik itu berarti dia athletasis. Ya. Dan yang ini juga ini ada juga alokasisnya ya lebih jelas pada dua posisi. Yang ini pada lobus medis kanan. Nah, ini yang gagal jantung ya. Jadi kalau edem paru ini merupakan biasanya terdapat edem paru paling sering terdapat pada kasus gagal jantung ya. Ya seperti di biasanya itu kemarin macam-macam ya, bisa karena jantungnya atau enggak jantungnya ya. Jadi kalau gagal jantung ini bisa karena banyak hal ya. Ini sudah dibahas di penyakit dalam ya. Nah, ini deh yang penting paling paling penting ini ya. Jadi kalau gagal jantung ini ya ada 3 tahap ya, tahap 1, 2 dan juga 3 ya, edem paru. Nah, pertama adalah sefalisasi ya. Jadi kalau dia aliran darah vena lebih gendut terus dia melebar-lebarnya ke arah superior disebut dengan sefalisasi ya. Sefalisasi gambarnya bentar ya. Nah, ini Dek, ya. Jadi ini ya, ini kan lebih gendut ya, lebih ke atas disebut dengan sefalisasi. Kalau sudah sefalisasi, biasanya ada kardiomegali LV sama LA. Kalau kardiomegali LV, left eh, left atrophy, dia pasti biasanya didahului dengan LA, apa dengan LV ya. LA, left atrium biasanya didahului dengan left ventricle misalnya. Jarang sekali atau mungkin tidak ada eh, left atrium yang besar tanpa LV terlebih dahulu. Ya tadi sudah eh, sevalisasi atau ini kemudian adalah edem paru interstisial ya. Jadi edem paru yang mengisi ruang-ruang sekitar alveolus. Ya. Jadi ini itu ya hanya
garis-garis saja, ini susah untuk diamati ya. Ada curly B, curly A, curly A, dan curly C ya. Ya, kemudian ada juga penebalan periodikan pada kedua ini, cairan pada visura ya, dan euspleon. Kemudian ini yang paling sering ya, edem paru, ada bad wing appearance. Ya, berpijakan di bagian 2/3 medial paru. Nah, jadi edem paru merupakan kelainan di rongga udara airspace, namun gambar jarang ditemukan. Ini ya, ini gambaran adanya massa di paru sebelah kanan ya. Visualisasi ini ya garis curly B, garis paru. Ini garis curly A, A warna putih. Ini sangat susah diamati deh ya. Pokoknya yang penting ini sudah blurring. Ini ada garis-garis curly. Kemudian emisi pleura ya. Jadi suatu rongga pleura yang sudah terisi oleh cairan ya. Bisa macam-macam cairannya ya. Dia bisa sedikit atau juga bisa banyak. Kalau sedikit dia susah untuk diamati ya. Diperlukan volume sejumlah 300 mili agar dapat ditemukan pada posisi yang tegak. Dan lateral efusinya 70 mili. Ya. Oke ya, pada LAD ini khasnya pada ini ya. Khasnya pada ini apa? Dengue fever ya, dengue fever ya. Kemudian ini jenis-jenis variasinya ya. Jadi di bawah pulmonum ya atau di atas diafragma nanti dia ada efusi yang dia mengumpul di bawah disebut dengan efusi subpulmonum ya. Nah, kemudian kalau dia hanya sudut atau tumpul pada sudut kostrofonikus disebut dengan efusi juga, dan juga ada tanda meniscus sign ya, dan ada persembungan pada hemitoraks pada sepertiga pada apicolateral basal ya, dan ada laculated pleural effusion, dan ada pseudotumor viscera, dan ada efusi laminar, dan ada hidropneumotoraks. Jadi efusi yang bercampur dengan pneumotoraks disebut dengan hidropneumotoraks. Tadi adanya airfood level di hemitoraks. Jadi ini ya, ini merupakan sindrom yang disertai dengan efusi. Bisa karena gagal jantung, lupus, TBC, nah, dan juga pankreatitis atau ini yang MAC syndrome ya. Nah ini ya sudutnya tuh tumor ya. Nah ini ada subpulmonum ya. Kalau ini bisa dididik dengan nidik diafragma letak tinggi ya. Jadi kalau di atas ini kalau efusi subpulmonum kita didik dengan diafragma setengah tinggi. Ini lebih tumpul ya. Nah ini juga mode efusi. Kemudian ini ya sulkusnya keseluruhan yang normal ya. Jika lebih tumpul. Terus ini deh, ini yang apa? Ada penemuan juga eh, skylobe ya. Ini meniscus sign ya pada efusi ya. Jadi lihat ya pada efusi dia ini deh lebih sedikit mendorong jantung ke sebelah kanan ya. Juga ada meniscus sign. Ini juga ada karena ada efusi dia dorong ke kiri dan juga dorong sebelah kiri. Ini juga efusi yang di atas. Yang terus, nah ini ada vanishing tumor. Ini hidropneumotoraks ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kemarin yang diamati adalah dulu nama fotonya, klinisnya apa, device yang tertempel apa, variasi variasi anatominya itu apa, kemudian jantung ya, jantungnya membesar apa tidak, kemudian paru-parunya ya,
Dimulai dari atas, tengah, bawah, hilus, menebal apa tidak, mediastinum melebar apa tidak, pleuranya, diafragma, tulang, terus juga kesan. Gitu ya. Oke, maka ada pertanyaan. Mas Ari ada pertanyaan nggak Mas Ari? Halo? Cukup dokter, belum ada. Belum ada ya? Mungkin ini ya, langsung aja nih, saya kasih kisi-kisi soal saya ya. Kalau saya cuma 6 tapi nggak apa-apa ya. Ya ini ada gambaran ini ya, airfoot level. Bentuknya bulat ya, di sebelah kiri atas ya. Nanti dilihat kalau ada airfoot level di atas itu namanya apa ya, gitu ya. Nanti dibaca-baca lagi ya. Ini pilihannya ya. Kemudian ada bercak-bercak yang di lapangan atas, tengah, sama di bawah ya. Tadi saya sudah jelaskan kalau ada infeksi yang khasnya dia di atas itu pada apa ya. Nah, ini pilihannya. Terus ini ya ada luxatia vaskuler ya di bagian sebelah kanan ya. Ada kolap paru ya, dan nanti disebut dengan apa. Terus ini ya ada persembunyian homogen pada sebelah kiri mendesak trakea dan juga jantung sebelah kanan ya. Disebut apa ya. Terus ini yang jantungnya ya. Jantungnya itu ada dua posisi. Ya, ini AP sama lateral ya. Kalau dia ini lihat ini ya, dia tuh menempel pada diafragma. Berarti dia ada pelebarannya tuh apa? eh, apeknya bergeser ke laterokaudal ya. Sama retrokardiaknya tuh menyempit ya. Nanti dilihat ya, nanti itu pada apa ya. Terus, Terizin ini untuk soalnya nggak ada yang kelihatan di layar, dokter. hah? Ya Mas? Soalnya nggak ada yang kelihatan di layar, apa emang dibacain doang, dokter, atau Oh, bagaimana, dokter? sebentar. Sebentar ya, tak stop dulu ya. Oh iya, tadi aku lupa tak share. Sorry. Oke, dah gak kelihatan Mas. Ya, dah kelihatan ya. Oke, ini tadi ya, seperti ada bentuknya bulat, ada earth level ya, itu disebut dengan apa ya. Terus ada bercak-bercak di lapangan atas, tengah, itu disebut dengan apa. Terus ini ada luxatia vaskuler ya, disebut dengan apa. Ini ada persembunyian homogen, disebut dengan apa. Terus ya itu. Terus ini ya ada apeknya bergeser ke laterokaudal ya, sama retrosternal space, retrocardiac space-nya tuh menyempit ya. Disebut dengan apa? Ya. Kemudian ini ya kalau apeknya bergeser ke laterokranial ya ini disebut dengan apa ya. Terus ini kalau kalau ini ada dua kelainan ya. Ini kalau apeknya bergeser ke laterokaudal sama dia ada pinggang jantungnya itu mendetar disertai elevasi membrakus sebelah kiri ya. Itu dua tadi itu disebut dengan apa? Ya. Oke ya, itu aja ya. Soal saya ada 6 ya. Semoga bisa membantu ya. Kalau enggak bisa membantu nanti keluar soalnya ya. Oke, cukup. Sudah dicatat semua ya. Oke, Sudah, oke, dokter. oke, cukup ya. Oke, cukup. Gak usah lama-lama ya. Nanti biar bisa istirahat untuk belajar besok.
Semoga ada manfaatnya. Kalau masih bingung nanti bisa chat saya, nggih. Supaya sukses ya untuk ujian besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Izin live nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Iya, Dok. Terima kasih, Terima kasih, dokter. dokter. Nggih.